sambil tunggu teman-teman keren enggak foto saya ini? kita datang ke setelah lengkap dalam hari ini ibadah oleh yang ada di ini kan yang harus mengandung yang berduduk hanya bagi Tuhan. Kita mulai aku hanya ikut Terongo-rongo mati-mati suara. ya kami berat tindik namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorana. La haleluya. Haleluya. Ha. Soraklah, haleluya. Soraklah, Rawa. Haleluya. haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dipuja Kami mau murah tinggikan namamu Tuhan. Surat haleluya, surat haleluya, haleluya. Meledari. Kita udah hampir masuk dan kita bersatu di dalam doa. Kami kembali menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini, Bapa. Puji syukur kami berhadapan pada malam Kau ucapkan mau bertemu. Kewajiban lain saat ini Tuhan yang boleh melaksanakannya. Baik sisi kami saat ini Tuhan, Engkau yaitu tentang itu semuanya bukan dan hebat kita cara lepas dan hanyalah kasih dan anugerah-Mu yang Engkau pakai dalam kehidupan kami pribadi lebih pribadi pada malam hari ini. Bapak, lebih dahulu juga kami judari bahwa akseptasinya Bapak pada malam ini karena saya percaya bahwa sungguh banyak dosa yang akan berbuat dengan dan itu kata kami Bapak isi pikiran kami mohon kepadamu Bapak Engkau kami jangan dipangkat Tuhan berkat anugerah dalam kehidupan kami pribadi saat ini Bapak. Pada malam hari ini Bapak, ini kami anak-anak-Mu melaksanakan ini. Kami kepadamu Tuhan, bimbingkan kami Engkau tengah-tengah kami Tuhan, sehingga acara
saat ini Bapak bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kehendaki. Berkati kami yang akan itu pada malam hari ini Tuhan, malam ini Tuhan lebih teman-teman yang melihat Engkau pada malam hari ini, baik itu pembicara atau pembawa renungan pada malam hari ini Bapak, WL dan pendoa syafaat dan teman-teman yang lain Tuhan. Sekali kami semua Tuhan, sehingga kita mengakhiri ibadah ini di bawah berkat Engkau Tuhan. Kami kekuatan dari Allah yang luar biasa. Begitu juga Tuhan yang join pada malam hari ini, yang baru berjalan pada malam hari ini. Engkau berarti juga Tuhan sehingga kami bisa mengikuti pada selanjutnya nanti Tuhan akan datang. Bapak secara pada malam hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu akan pertengahan tiga kami yang kirinya dalam namanya setelah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita angkat satu ketiga dengan ini dengan senati dan seluruh hari kejadian menyembah dalam kemenangan terjadi di sini. Satu ya Kandang dan kudus hadirat-Mu hampiri takdir karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Dia-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau ada di sini. Yang terbang, aku yakin nyata hadir di sini. ini mulai dari awal punya dalam hadirat-Mu atas kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Kau ada di sini. Ya, Kau ada di sini. Takkan kuasa Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku Yang
dapat Ku yakin kau nyata di sini. Kamu terjadi. Benar, saya ingin melaksanakan hari dan anak tempat ini dan dalam kata kita peroleh berkat tentang masyarakat. Dan pada malam ini kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan kehidupan kita untuk dengarkan firman Tuhan yang bawakan oleh hambanya dan dia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita pujian berjudul Tuhan inilah hidupku. 1, 2, 3. Tuhan inilah hidupku. serah Segala cita-citaku masa depanku menjadi jadikan kami terangmu. Orakan padamu segala cita-citaku masa depanku menjadi milikku. Lindungi kami, jadikan itu di tengah kegelapan dunia. Bangsa kepadamu, Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu hidupku, bangsalah Tuhan di kemuliaan-Mu. Genapi lagi. Sampai bagimu Tuhan seluruh hidupku. Diserahkan pada pembawa renungan malam hari ini dari Seniman G. Ya, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Yes, tangan NYG, Engkau berikan kami kesempatan bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini. Tuhan, berikan hikmat serta pengetahuan di dalam
menyembah firman Tuhan, sehingga kebenaran-Mu itulah yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami berharap berikan kami kemampuan untuk melakukan firman yang kami dengar. Kami percaya juga ya Tuhan bahwa di dalam proses pemberian itu Engkau sertailah kami, Engkau menjauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang kotor, dan Tuhan jauhkan dari segala kemacetan. Biarlah alat yang kami gunakan saat ini untuk ibadah kepada Tuhan sehingga dijauhkan dari apapun, dan Tuhan juga memberkati kami satu-satu, biarlah hati dan akal senantiasa untuk mendengarkan firman hari ini, dan sehingga kami hanya untuk mengandalkan Tuhan saja. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan yang memampukan kehidupan hamba-Mu ini untuk melayani Engkau malam ini. Berkati kami semua ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Amin. Shalom. Tuhan, malam hari kita beribadah seperti minggu kemarin. Dan sebelumnya saya tanya dulu, apakah suara saya masih bisa didengar saudara semua? Masih. Tapi Oke. saya harap kepada teman agar matikan mic-nya, agak di sini agak ribut. Aktifkan mikrofon itu. Oke, kita mulai ya. Hari ini, malam ini kita akan belajar firman Tuhan, satu bagian dari firman Tuhan, dan saya akan memberikan topik kepada kita untuk kita renungkan malam hari ini adalah tinggal dalam Tuhan. Ya, mungkin sebelumnya juga sudah dibagikan di dalam grup, sudah diberitahukan sebelumnya tentang topik yang akan kita pelajari malam hari ini, dan saya berharap kita dapat memperhatikan dengan baik-baik, kita dapat mengikuti waktu pemberitaan firman ini, dan kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang ialah bagaimana kita bisa tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Ya, karena bukan hanya percaya saja yang diharapkan kepada kita. Alkitab berkata bahwa kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja kepada Tuhan, tetapi bagaimana proses ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menemukan diri kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ya. Apa yang menjadi alasan kita, saudara-saudara, untuk tetap tinggal di dalam Tuhan? Ya. Karena tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh pertama adalah ketenangan hati. Bisa membaca di dalam pasal 62 ayatnya yang pertama. Ya. Saya berharap memiliki di rumah ini bisa membaca. Mazmur Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke Mazmur
Ayat jelas. Sudah didapat Ayatnya. ayatnya yang pertama dan kedua. Oh, yang amin. Amin ya. Kita akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama, saatnya yang kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada hanyalah keselamatanku. Jadi di dalam ayat yang kedua, di situ ada sebuah penegasan saudara-saudara, di mana pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal dalam Tuhan pasti mengalami yang banyak ke dalam hidupnya, pasti mengalami dalam hidupnya. Ya, harus kita tahu dulu bahwa tenang itu adalah artinya baca di Kamus Alkitab Bahasa Indonesia, tenang itu artinya diam, ya. Tenang itu artinya tidak gelisah, tenang itu artinya tidak rusuh, tenang itu artinya tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Ya, jadi ini merupakan arti dari sebuah ketenangan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang katanya tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada kegelisahan, tidak sering memiliki pikiran yang kacau ketika banyak masalah, ya, ketika banyak persoalan hidup. Pikirannya tidak menjadi kacau. Sebab kenapa? Karena orang itu sedang tinggal di dalam Tuhan. Ya. Kemudian saudara-saudara, artinya tinggal di dalam Tuhan adalah kita harus memiliki hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita harus memiliki hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang saat ini katanya, oh, aku dekat dengan Tuhan, tetapi juga pada Tuhan. Ya, saya nggak tahu di antara saudara-saudara, entah kalau setiap hari yang beribadah kepada Tuhan atau tapi ciri-ciri orang yang sedang tinggal di dalam Tuhan adalah dia harus memiliki hidup atau beribadah kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka di sana kita akan mengalami yang namanya sebuah ketenangan. Di sana kita diberikan solusi-solusi. Kita ada di dalam salah. Ya, kita bisa dihibur oleh firman Tuhan, kita bisa berjumpa dengan sesama kita, dan kita bisa saling berbagi cerita. Kita diajar di sana bagaimana untuk hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diajar di sana bagaimana cara kita memuji Tuhan yang benar. Kita di sana diajar bagaimana kita untuk berbagi kasih terhadap sesama kita manusia.
kehidupan Raja Daud di hadapan Tuhan, begitu banyak masalah yang dihadapi, begitu banyak tantangan yang dia alami di dalam hidupnya ketika dia dekat kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Banyak yang mengejar-ngejar dia, banyak yang menganiaya Daud. Tapi semuanya itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Justru semakin dia banyak masalah, semakin dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Kadang kita ya, di saat kita punya masalah, bukannya kita berdoa kepada Tuhan, tetapi malah kita malas untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kadang juga itu terjadi dalam kehidupan saya, apalagi apalagi ketika kita menghadapi yang namanya ujian. Aduh Tuhan, besok saya ujian, tapi gimana soal-soal ujiannya berat, saya sulit-sulit, saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu Tuhan. Lalu kita nggak berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita bisa, ya sudahlah, besok kalau memang saya nggak tahu, ya udah saya nggak jawab, atau enggak kalau besok saya ikut ujian, ya saya tinggal nyontek di sebelah, nyontek punya jawaban punya teman saya. Kadang sering kita seperti begitu. Nah itulah praktek-praktek kehidupan orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan, dan sebenarnya dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan sampai juga ada di antara kita yang seperti itu. Jangan sampai kita melakukan praktek-praktek, memiliki perilaku-perilaku yang saya sebut tadi. Ya. Di saat kita bermasalah dengan teman kita, kita bukannya berdoa untuk supaya Tuhan pimpin kita bagaimana supaya kita aman, supaya kita tidak lagi bermusuhan dengan orang yang memusuhi kita, orang yang sedang bermasalah dengan kita. Tetapi sebaliknya, kita langsung mengatakan bahwa tidak lagi itu berdoa, semuanya sudah terlanjur. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan di sini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketenangan, kita memperoleh ketenangan hidup yang sesungguhnya ketika kita berada di dalam Tuhan. Apapun masalah, apapun tantangan yang saudara hadapi saat ini, apapun pergumulan saudara saat ini, yakin bahwa ketika Anda tinggal di dalam maka pertolongannya akan Dia nyatakan di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya, mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena ada janji penyertaan Tuhan. Karena di sana ada janji penyertaan Tuhan. Mari kita membuka Ibrani pasal 13 ayat 5b. Kalau sudah ada yang menemukan, bisa dibaca. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Kita meminta Feberwati Telbanua, tolong baca Ibrani pasal 13 ayat 5b. Halo Feberwati Telbanua. Iya Kak. Tolong baca Ibrani pasal 13 ayat 5b. Iya ya, ntar ya. Oke. Itu 14 ayat 5b.
Sudah dapat? Halo? Pas somanan Oke, saya baca. Mungkin saudara kita masih belum mendapatkan. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudara, di situ kata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan juga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jikalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi dari sini kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu adalah proses di mana Tuhan ikut serta atau campur tangan di dalam kehidupan kita untuk menjalani keseharian kita. Ya. Tuhan selalu bercampur tangan. Tuhan selalu ikut untuk membantu kita di dalam melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita setiap hari. Ya. Terlebih-lebih ketika kita melayani Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Tapi kenapa seringkali kita merasa akan oleh ketika kita melayani? Karena di dalam pelayanan juga kita mengalami banyak masalah. Ya, ada saat-saatnya di mana pikiran kita itu menjadi kacau karena saking banyaknya masalah yang kita hadapi di tengah-tengah pelayanan kita. Kadang kita merasa sakit di saat melakukan pelayanan, dan kita merasa dibenci oleh orang-orang yang kita layani. Ya, kita buat malah kita dimusuhin oleh banyak orang. Tapi Tuhan yang selalu ikut serta di pihak kita untuk menjalani hari-hari kita. Ya, bahwa saya dan saudara sampai saat ini masih mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, masih merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Dan mana kita tahu bahwa sampai saat ini Dia masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, ini sudah luar biasa sekali penyertaan Tuhan. Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Makanan, minuman, apapun yang kita butuhkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia selalu memberikannya kepada kita. Kemudian Dia selalu menyediakan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Saat kita sakit, doa ke Tuhan, lalu Dia dengar permohonan kita. Dia dengar doa kita. Dia mau memberikan kita kesembuhan. Karena kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa takut. Jangan merasa akan hidup dasam saat ini. Apalagi jika mau mengatakan masa depan. Masa depan saat ini seringkali kita mengharapkan masa depan yang indah. Kita mengharapkan masa depan tidak. Tetapi seringkali keraguan itu dalam hampir kita. Mengapa bisa seperti kita yakin akan
penyertaan Tuhan. Ya. Tapi dalam kehidupan lalu mendepankan Tuhan, hanya karena tadi tentu di dalam telah waktu maka ini mengantuk harus tetap orang yang berada kita tidak yang ada di sekitar kita bergantung kepada kita punya saat ini, pada kemampuan kita, bergantung pengetahuan kita, bergantung pada harta yang kita punya, gantung pada prestasi-prestasi yang sudah kita tidak, kita tidak bergantung. Apa? Ketika bergantung kepada buatan kita, maka itu merumuskan itu dan pada akhirnya kita bisa mempermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita dalam firman Tuhan ini seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 13 ayat 5b, maka kita merasa takut. Kita tidak perlu merasa khawatir akan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Amin. Akan hidup Anda, percayakan hidup Anda untuk selalu ada pimpinan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian hal yang berikutnya, mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan adalah supaya kita menerima keselamatan. Mari kita membuka Yesaya pasal 22 ayat 2. Yesaya pasal 12 ayat 2. Sorry. Pasal 12 ayat 2. Firman tidak sebentar. Sopan Allah itu kekuatanku dan Dia telah menjadi keselamatan. Ya, yang ini kepada mana kesama dia iman pada Tuhan, karena apa kita dari Ya, kita sabar ya teman-teman. Mungkin jaringannya nggak mendukung atau tunggu dulu ya, biar masuk dulu senimannya. Tunggu ya teman-teman.
Ketua bagaimana? Tutorial juga agak aktif WA-nya, Seniman. Mungkin jaringannya hilang kali ya. Mungkin jaringannya. Gimana dong? Bentar ya. Sabar dulu ya teman-teman. Menunggu sambil berdoa. Haleluya. Maaf ya. Bagaimana, Pak Ketua? Kita tunggu 4 menit, kalau gak masuk nanti udah dilacukan nanti doa syafaat. 4 menit kalau gak masuk. Kayaknya WA-nya gak aktif. Ya udah, Oke. jangan ditunggu, Ya. langsung ada doa syafaat. Sebelum Langsung itu, sebelum tenai doa syafaat, mungkin ada pokok-pokok doa syafaat bisa disampaikan. Itu Petri. Nanti ada teman-teman yang minta dukungan doa bisa disampaikan. Oke. Belum ini Seniman juga masuk. Baik teman-teman, shalom. 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 Halo. Baik, ada dari saya ya untuk pokok-pokok doa malam ini. Ya, yang pertama kita selalu berdoa buat kita semua, khususnya dulu anak STT ya. Semoga kita semakin kuat dalam Tuhan, iman kita kokoh, dan semoga kita menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa, dan menyelamatkan orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga berdoa buat keluarga saya. Ya, semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi semua. Dan yang ketiga, mungkin besok hari ulang tahun RI ya. Yang keberapa aku lupa. Ya, kita selalu berdoa semoga berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Tuhan memberkati semua, baik acara demi acara, baik yang lewat Zoom, online, dimanapun diadakan, di sekolah, di mana ya, adalah Roh Kudus yang selalu memimpin ya. Amin. Dan semoga negeri kita juga menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Ya, Amin. mungkin, dan kita juga berdoa buat keluarga kita masing-masing ya. Bukan hanya keluarga saya, kita juga berdoa buat keluarga kita masing-masing yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir. Ya, kita berdoa buat ibadah kita ya, di khususnya youth, komsel yang selalu kita adakan tiap malam. Semoga banyak jiwa-jiwa yang ingin rindu, dan bukannya ingin rindu, tapi ambil komitmen untuk bergabung ya, demi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Iya lanjut Kak. Senimannya udah masuk.
Sudah. Bukan. Abe banget Bumi. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, nanti dilanjutkan untuk selanjutnya. Langsung dulu doa. Gak apa-apa, lanjutkan aja ya. Halo. Shalom. 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 Ini masih lanjut pokok doa kan? Halo? Mungkin jaringan. Pokok doa kan? Oke. Kalau tidak ada siapa yang doa syafaat berdoa. Karena kayaknya nggak ada lagi yang untuk yang menyampaikan pokok doanya. Siapa yang doa syafaat? Saya. Ya. Oke. Oke, Berdoa yang itu ya. Berdoa untuk yang ulang tahun. Yaitu Agusni. Dan berdoa untuk keluarga Bang Yason yang berduka cita. Itu aja. Baik, kita langsung saja berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di hadapan pada saat ini Tuhan, atas kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan Yesus yang baik, sepanjang kami mengikuti ibadah ini, Engkau telah menolong menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bisa mengakhirinya dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menguatkan kami kembali pada malam hari ini, di mana firman-Mu Tuhan menguatkan kami kembali bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja kami bisa tenang. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, apapun masalah, apapun segala rintangan yang menghadap kehidupan kami, kami percaya bahwa ketika kami berserah di dalam Engkau Tuhan, ketika kami mau mengandalkan Engkau, kami percaya kami bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga percaya Tuhan bahwa sepanjang kami melakukan atau mengikuti ibadah ini Tuhan, begitu banyak dosa perbuatan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu tidak akan pernah menjadi penghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa syafaat kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun pokok-pokok doa kami yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, tidak akan pernah menjadi penghalang atas dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih para pemimpin kami, adalah Tuhan terus yang memberkati. Terlebih Tuhan Yesus, besok kami akan memperingati Hari HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun acara yang akan dilaksanakan, baik di sekolah ataupun dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan berkati, berikan cuaca yang mendukung Tuhan Yesus. Segala apapun yang mengganggu acara tersebut Tuhan Yesus, biarlah kami hancurkan, kami dengki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama kami, bahkan siapapun yang mengadakan acaranya Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan Yesus pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pengajar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan terus yang memberkati, menyertai kehidupan mereka. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau kuatkan iman mereka terhadap Engkau Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka lebih luar biasa lagi. Biarlah mereka akan menjadi hamba Tuhan yang semakin takut akan Engkau. Biarlah melalui mereka Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja yang telah Tuhan percayakan kepada
kepada hamba-hambamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, biarlah Tuhan terus yang mencukupkan segala keperluan mereka. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau berkati juga jemaat-jemaat mereka Tuhan. Kau terus yang menyertai jemaat mereka, pemuda-pemudi mereka Tuhan, anak sekolah minggu, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan, mari Tuhan terus yang memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terlebih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat anak sekolah tinggi Tuhan Yesus, ataupun anak STT dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk ke STT Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus yang memanggil mereka, Engkau terus yang menguatkan iman mereka terhadap Engkau Tuhan. Biarlah melalui kami Tuhan Yesus, bahkan melalui anak-anak STT Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa juga yang diselamatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Sabara yang Sangwarubu yang sedang mengalami duka pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur keluarga yang mengalami duka pada saat ini Tuhan. Bahkan kayak Sangwaru pada saat ini Tuhan, Engkau kuatkan dia Tuhan. Kau terus yang memberikan Roh Kudus-Mu yang akan selalu menghibur saudara kami ya Sangwaru, bahkan juga saudara-saudara yang lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terlebih juga Tuhan, kami juga berdoa buat saudari kami Agusni yang sedang berulang tahun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus yang memberikan umur yang panjang. Biarlah melalui umur yang panjanglah Tuhan berikan kepada Tuhan. Tuhan akan semakin menjadikan dia sebagai pribadi yang takut akan Engkau dan pribadi yang selalu mengandalkan Engkau. Terlebih juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat grup NYG, bahkan grup PPNB, bahkan grup Komsel dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua anggota-anggota yang telah bergabung di dalam grup tersebut Tuhan Yesus akan menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, akan menjadi orang-orang yang selalu percaya kepadamu dengan sepenuh hati. Biarlah kami semua Tuhan Yesus akan menjalin kasih persaudaraan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan rasa iri, bahkan rasa ego Tuhan Yesus, terlebih rasa angkuh di dalam kehidupan kami. Biarlah kerendahan hati Tuhan dekatkan kepada kami. Terlebih Tuhan Yesus, para pemimpin kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus, para pemimpin kami di Komsel kemenangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus yang memberikan hati yang sabar di dalam menghadapi setiap anggota-anggota grup yang ada di Komsel ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, ini setiap pergumulan kami hanya percayakan, kami hanya pertaruhkan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama saya katakan amin. Amin.